Shalom adik-adik. Ada adik balita dari kelas kecil tuh. Kita sapa yuk, Kak. Yuk. Hai. Itu ada adik-adik kelas besar, Kak. Kita sapa yuk, Kak. Hai. Nah, kita ketemu lagi nih di sekolah minggu hari ini. Gimana adik-adik di rumah? Kabarnya gimana nih? Baik dan sehat semua kan? Pastinya dong, Kak. Apalagi kita mau sekolah minggu nih, Kak. Wah, Pasti seneng banget ya. Iya dong, Nah, Kak Ayu. tapi sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau kenalan dulu nih. Kayak kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini ada Kak Ayu, ada Kak Elo, ada Kak Riki, dan nanti juga ada Bu Maya yang akan membawakan firman. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya sekolah minggunya. Hari ini kakak mau ajak adik-adik di rumah menyanyikan lagu Dia Mengetuk Hatimu. Kayak gimana tuh, Kak, lagunya? Yuk kita nyanyikan aja langsung. Oke, siap, Kak. Ikutin bunyinya Kak Elo ya. Dia mengetuk hatimu, tok tok tok. Dia mengetuk hatimu, tok tok tok. Oh orang berdosa dengarlah. Dia mengetuk hatimu, tok tok tok. Dia mengetuk hatimu. Dia mengetuk hatimu. Oh orang berdosa dengarlah. Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Tok tok tok. Yesus mengetuk hatimu. Tok tok tok. Oh orang berdosa dengarlah. Yesus mengetuk hatimu. Kita pujikan lagi. Yesus, Yesus mengetuk hatimu. Tok tok tok. Yesus mengetuk hatimu. Tok tok tok. Oh orang berdosa dengarlah. Yesus mengetuk hatimu. Wah, gimana nih? Adik-adik sudah terketuk belum ya? Hatinya Kayaknya terketuk udah belum sih, ya? Kak. Kayaknya Wah, udah deh. sudah. Pastinya lebih semangat ya, Kak, ya, Iya. nyanyinya ya, Kak. Keren banget nih. Nah, kita mau nyanyi lagu berikutnya gitu, Kak. Apa nih Kak Ayu? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk berdoa dipimpin oleh Kak Elo. Oke. Yuk adik-adik di rumah kita mau berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memberkati kami sehingga kami dapat bersekolah minggu. Ya Bapa, saat ini kami siap mendengarkan, kami siap memuji nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Tuhan, hadirlah di hati kami dan datanglah untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita ajak adik-adik buat nyanyi lagi nih, Kak. Wah, lagu apa nih Kak? Udah gak sabar nih muji nama Adik-adik Tuhan. kira-kira udah pernah denger lagu ini nggak? Pujilah Tuhan sebab besar namanya. Aduh, kayaknya belum pernah denger nih Kak. Belum pernah ya? Kalau Iya. gitu kita latihan nih, Kak. Oke ya, Kak ya? Langsung aja, Kak Riki. Pujilah Tuhan sebab besar namanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan sebab besar namanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Pujilah namanya. Lagi. Pujilah Tuhan sebab besar namanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Pujilah namanya. Yeay. Gimana adik-adik lagu barunya? Udah pada bisa kan ya? Ya, Berarti pasti udah pada bisa nih, betul Kak. banget. Berarti sekolah minggu lain waktu
kalau ada lagu ini lagi, nyanyinya pasti lebih keras lagi, lebih Dan semangat penuh semangat, lagi, ya Kak ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dulu nih Kak Ayu. Yuk adik-adik yang ada di rumah, siapkan persembahannya. Dan nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop putih dulu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau pujikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Yuk Kak. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, kita udah persembahan ya Kak ya. Nah adik-adik, nanti persembahannya diserahkan ke orang tua ya. Nanti orang tua bisa menyimpan dulu persembahannya dan diserahkan ke gereja saat kondisinya sudah memungkinkan ya Kak ya. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua belum adik-adik di rumah? Yang keras ya, biar Kak Ella sama Kak Ayu dengar. Sudah siap? Wah, udah pada siap Kak. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan baik-baik dan siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita panggil Bu Mayang. Bu Maya, Bu Maya. Shalom, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, terlebih kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di dalam hati kami. Tuhan pakai telinga kami, Tuhan pakai hati kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh kami dengar, boleh kami tanam di dalam hati, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Bu Maya percaya saat ini anak-anak semuanya dimanapun anak-anak berada, anak-anak dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat tentunya, dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Musa. Bu Maya mau tanya, siapa yang tahu Musa itu artinya apa? Ya, benar. Musa artinya diangkat atau diambil dari air. Nah, Bu Maya mau bercerita tentang Musa. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan telah menyiapkan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sangat dikasihinya. Teman-teman tahu tidak, tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Artinya apa? Ada yang tahu? Ya, artinya tanah Kanaan itu adalah tanah yang sangat subur. Nah, Tuhan menghendaki bangsa Israel menempati tanah Kanaan. Lalu pada hari yang telah ditentukan, Musa memimpin bangsa Israel untuk segera meninggalkan tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka bersiap-siap untuk segera melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu itu Raja Mesir, Raja Fir'aun tahu kalau bangsa Israel akan meninggalkan tanah Mesir. Wah, Raja Fir'aun menjadi sangat marah. Karena apa kok marah? Iya, karena kalau bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir, tidak ada lagi yang bisa dijajah. Tidak ada lagi yang bisa disuruh-suruh. Makanya Raja Fir'aun melawan kehendak Tuhan. Dia marah. Dia memerintahkan pasukan tentara Mesir yang kuat untuk segera menyusul, menangkap Musa beserta bangsa Israel. Lalu segera tentara Mesir bersiap-siap mengejar Musa beserta rombongannya. Pada waktu itu bangsa Israel dan Musa sudah sampai di padang gurun. Nah, mereka melihat, wah, bangsa Mesir, tentara Mesir mengejar kita. Aduh, bagaimana ini? Kita kan tidak punya senjata untuk melawan tentara Mesir yang sangat kuat. Sedangkan mereka membawa senjata dan kuda-kuda yang sangat gagah.
Aduh, bagaimana ini? Aku takut. Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong kami. Lalu Tuhan mendengar seru doa bangsa Israel. Tuhan datang dalam wujud tiang awan. Nah, dalam wujud tiang awan Tuhan berjanji, jangan takut karena aku akan selalu melindungi engkau. Mendengar janji Tuhan, bangsa Israel menjadi tenang kembali hatinya. Lalu mereka mulai melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika dalam perjalanan mereka sampailah di sebuah lautan yang sangat luas, yang sangat dalam. Namanya Laut Tebrau. Nah, mereka bingung, aduh bagaimana caraku melewati laut yang begitu luas? Mana mungkin kami bisa melewati laut yang sedemikian luasnya? Nah, mereka mulai bingung lagi, bangsa Israel mulai cemas lagi. Bagaimana caranya agar bisa melewati Laut Tebrau ini? Padahal di belakang tentara Mesir sudah semakin dekat. Wah, mereka bingung. Lalu Musa menenangkan mereka. Musa berkata kepada bangsa Israel yang saat itu sedang bingung, sedang ketakutan. Kata Musa, jangan takut, sebab Tuhan akan berperang untuk kamu. Benar adik-adik, Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Wah, Musa, kata Tuhan, angkatlah tongkatmu. Dan Musa juga mengangkat tangannya ke atas Laut Tebrau. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik setelah Musa mengangkat tangan dan mengangkat tongkatnya? Wah, ajaib. Laut Tebraunya membelah menjadi dua. Wah, lalu tanahnya di dasar laut itu menjadi kering. Lalu Musa beserta dengan bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah Laut Tebrau. Wow, dindingnya di sebelah kiri dan kanan itu air, tapi mereka tidak basah karena tanahnya sudah kering yang disediakan oleh Tuhan. Bangsa Israel dan Musa segera berjalan menyeberangi Laut Tebrau. Tentara Mesir sudah dekat sekali dengan rombongan Musa, sudah sampai di tengah-tengah Laut Tebrau. Wah, lalu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan membuat kereta yang ditumpangi oleh tentara-tentara Mesir itu rodanya menjadi miring. Nah, kalau miring kan berarti keretanya tidak bisa berjalan ya adik-adik ya. Ya, lalu kereta kudanya itu rodanya menjadi miring. Wah, tentara Mesir menjadi ketakutan karena kejadian itu. Kenapa? Kok roda keretanya menjadi miring, menjadi patah? Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir, tidak jadi untuk menangkap bangsa Israel. Nah, ketika pasukan tentara Mesir kembali ke Mesir, Tuhan cepat-cepat memerintahkan Musa untuk kembali mengangkat tangannya di atas Laut Tebrau. Lalu setelah semua rombongan selamat sampai di seberang, Musa segera mengangkat tongkat dan tangannya kembali. Wow, apa yang terjadi?
Ternyata setelah Musa mengangkat tongkat dan tangannya, laut Tebrau yang tadinya terbelah menjadi dua, menyatu kembali adik-adik. Wah, dahsyat ya Tuhan kita, menyatu kembali, menenggelamkan seluruh tentara dan pasukan Mesir. Wah, pasukan Mesir berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong. Tapi Tuhan tidak berkenan untuk menolong mereka karena mereka akan mengganggu, akan berbuat jahat kepada bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 600 pasukan tentara Mesir semuanya mati tenggelam di dalam laut Tebrau. Nah, lalu semua bangsa Israel bersukacita karena berkat Tuhan, karena Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi, dan Tuhan menyelamatkan dari kejaran tentara Mesir. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita tadi kita dapat belajar untuk tidak lekas marah seperti Raja Fir'aun. Belajar untuk patuh kepada kehendak Tuhan. Tidak seperti Raja Fir'aun tadi ya, dia apa? Dia malah melawan kehendak Tuhan. Nah, dialah cepat marah, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu Tuhan tidak berkenan. Kita bisa belajar dari situ. Nah, sekarang Umay mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah masih suka marah-marah? Marah-marah sama ayah, marah-marah sama ibu, marah-marah sama eyang. Nah, ayo, siapa yang kalau diingatkan main handphone, main game, ketika asik main handphone, main game, lalu diingatkan oleh ayah, ibu, ataupun eyang, malah marah-marah? Ayo, siapa? Mulai sekarang kita mau belajar untuk tidak suka marah, karena mamah papa itu sebenarnya sayang dengan kita, sehingga mamah papa mengingatkan kita kalau kita bermain handphone, bermain game terlalu lama. Mereka mengingatkan karena orang tua kita sayang kepada kita, sama seperti Tuhan Yesus juga sayang kepada bangsa Israel. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Nah, kalau mau disayang sama Tuhan, mari kita belajar untuk patuh, belajar untuk hormat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita diambil dari 2 Tawarik 25 ayat yang ke-8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Umay ulang ya. Kita sama-sama yuk mengucapkan 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan kita
bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mau belajar berjanji untuk menjadi anak yang patuh, anak yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi anak yang patuh, anak yang taat, anak yang setia kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Sehingga berkat Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sampai di sini cerita firman Tuhan pada minggu ini. Tetap setia ya, tetap menjadi anak yang baik, patuh kepada orang tua, patuh kepada mama papa, taat kepada Tuhan Yesus sehingga berkat Tuhan boleh berlimpah di dalam kehidupan kalian. Sampai jumpa lagi, shalom. Nah, adik-adik di rumah, tadi seru sekali ya Bu Maya membawakan firman-Nya. Betul banget. Tadi yang kita dengarkan kira-kira apa ya Kak Ayu ya? Dari firman-Nya tadi ya Kak ya, itu kita diminta untuk jadi anak yang baik Kak. Iya, Terus tidak apa pernah lagi? marah, Betul banget, tidak sombong taat Kak. sama orang tua agar Betul. Kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dulu yuk. Kita tutup matanya, kita tunduk kepala, kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan selalu memberikan keamanan untuk bangsa negara kami Bapa, dan kiranya selalu damai sejahtera. Tuhan juga berkati saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID, Tuhan kiranya Tuhan memberkati sehingga COVID ini cepat berlalu Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja KJK Blok, kiranya Tuhan selalu senantiasa melindungi gereja kami dan senantiasa menambahkan jemaatnya Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan, Engkau beri kesehatan selalu, Engkau lancarkan rezekinya Tuhan, Engkau beri umur yang panjang Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika sebagai anak-anaknya sering menyakiti hati orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan mengampuni kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami belum bisa kembali ke sekolah lagi, kami belum bisa bermain dengan teman-teman kami belum bisa bertemu dengan guru-guru kami Tuhan. Kami masih harus belajar dari rumah Tuhan, tapi kiranya Tuhan tidak mematahkan semangat kami untuk belajar Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru Tuhan tetap menjadi semangat kami Tuhan dan menjadikan kami menjadi lebih pintar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu kami. Walaupun saat ini Tuhan kami baru bisa sekolah minggu di rumah, kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, kami belum bisa bercandaria dengan guru-guru Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya kami tetap semangat Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan ini Tuhan, yang sudah kami kumpulkan Tuhan, kiranya dapat memegahkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak, sekarang kita mau masuk ke kreativitas. Kreativitasnya hari ini apa, Kak? Mewarnai gambar. Betul banget. Hari ini adik-adik mewarnai gambar, yaitu gambar Musa itu membantu bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Nah, nanti gambarnya ada di sini ya adik-adik ya. Nanti adik-adik kreasikan gambarnya, dan setelah itu dikirim kemana, Kak? Ke grup orang tua sekolah minggu. Betul, paling lambat hari Hari Senin. Senin. Itu. Kakak tunggu ya. Oke. Nah, selanjutnya Kak,
Nah, kita udah selesai nih Kak sekolah minggunya. Tapi sebelum kita berpisah, kita harus nyanyi lagi dong. Betul. Nyanyi apa nih Kak? Lagu judulnya Ku Menang, Ku Menang. Nah, pasti adik-adik udah pada bisa kan? Kalau gitu nyanyi harus yang semangat. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai ya adik-adik. Jangan lupa nih like dan subscribe YouTube ini ya. Bener banget Kak. Tetap jaga kesehatan, Ya. makan makanan bergizi, jangan keluar rumah dulu dan jangan lupa cuci tangan ya. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kak Elo, Kak Ayu, Kak Riki pamit dulu ya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.